Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yuliana Junaid dari kelas B, Fakultas Ekonomi Manajemen, nomor induk mahasiswa 18036120191. Di sini saya akan memaparkan materi tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus. Yang pertama, pengertian biaya relevan dan konsep dasar dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif pengambilan keputusan manajemen. Contohnya, biaya relevan yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Menurut Mulyadi 2001, biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Konsep biaya relevan yang pertama, differential cost, yaitu biaya yang ditetapkan berbeda pada masing-masing pengambilan keputusan. Contohnya, jika kita ingin memiliki pilihan mau menyewa rumah di Jakarta Barat sebesar 20 juta per tahun atau menyewa rumah di Jakarta Selatan 25 juta per tahun, maka kita dapat menyimpulkan bahwa differential cost antara menyewa rumah di Jakarta Barat dengan Jakarta Selatan adalah 25 dikurang 20 sama dengan 5 juta. Yang kedua, variable cost, yaitu biaya yang dapat dilacak pada produk, pesanan, departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga, opportunity cost, yaitu penghematan biaya yang dikorbankan kepada alternatif tertentu. Contohnya, ada dua pilihan di hadapan Anda, yaitu memasak sendiri atau makan di luar. Jika Anda memasak sendiri, tentu lebih murah daripada harus makan di luar dengan harga yang pastinya mahal. Yang keempat, instrumental cost, biaya-biaya yang ditambahkan atau tidak berpengaruh dari pelaksanaan suatu proyek. Contohnya, pada saat kita meningkatkan produksi dari 100 ke 200 notebook, jika pada produksi 100 membutuhkan 200 juta, kemudian pada saat meningkatkan produksi 200 notebook membutuhkan 300 juta, maka differential cost-nya adalah 300 dikurang 200 sama dengan 100 juta untuk penambahan kapasitas produksi 100 notebook. Menerima atau menolak pesanan penjualan khusus merupakan sebuah kondisi di mana perusahaan dapat memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah pesanan khusus yang memberi harga di bawah standar harga yang ditetapkan perusahaan. Terus, perhitungan rugi laba perusahaan yang setiap bulan memproduksi reguler genteng sebanyak 1000 buah adalah sebagai berikut. Keterangan hasil penjualan 1 juta rupiah, biaya produksi, biaya variabel 1000 dikali 1000 rupiah, biaya tetap 1000 rupiah, jumlah 700.000, laba kotor 300.000 rupiah, biaya usaha 50.000 rupiah, dan laba bersih 250.000 rupiah. Setiap bulan perusahaan membuat genteng reguler 100 buah dan setiap bulan mendapatkan laba sebesar 250.000. Sebaiknya ada pesanan khusus sebanyak 300 genteng dengan harga khusus 900 rupiah per genteng. Dengan adanya tambahan pesanan khusus sebanyak 300 genteng dengan harga 900 rupiah, PT Andalas akan mendapatkan keuntungan sebesar 490.000. Jika tidak menerima pesanan khusus, hanya mendapat laba sebesar 400.000 rupiah. Mendapat pesanan khusus lebih menguntungkan karena PT Andalas tidak lagi membayar biaya tetap jika mendapat pesanan dengan harga khusus. Yang kedua, meneruskan atau menutup sementara suatu produk. Dalam perusahaan yang mempunyai berbagai jenis produk dan kadangkala dari beberapa produk yang dibuka ini ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dalam kasus suatu departemen mengalami kerugian secara terus-menerus, maka pihak manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Alternatif meneruskan departemen, hasil penjualan 9.500.000 rupiah, alternatif meneruskan departemen kelontong 7.500.000 rupiah, alternatif meneruskan departemen obat 2 juta rupiah. Biaya variabel alternatif meneruskan departemen makanan 7.100.000 rupiah, alternatif meneruskan departemen kelontong biaya variabel 5.200.000 rupiah, alternatif meneruskan departemen obat biaya variabel 1.900.000 rupiah. Alternatif meneruskan departemen makanan biaya tetap terhindarkan 1.325.000, alternatif meneruskan departemen kelontong biaya tetap terhindarkan 925.000, alternatif meneruskan departemen obat 400.000 rupiah,
Jumlahnya alternatif meneruskan Departemen Makanan 8.425.000, alternatif meneruskan Departemen Kelontong jumlahnya 6.125.000, dan alternatif meneruskan Departemen Obat jumlahnya Rp2.300.000. Laba sebelum biaya tak terhindarkan dari alternatif meneruskan Departemen Makanan adalah Rp1.775.000. Alternatif meneruskan Departemen Kelontong dari laba sebelum biaya tak terhindarkan Rp1.375.000, dan alternatif meneruskan Departemen Obat dari laba sebelum biaya tak terhindarkan adalah Rp300.000. Manajemen memiliki alternatif 2 karena biaya kesempatan jika alternatif 2 dipilih adalah Rp2 juta lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dapat dihindarkan atau Rp2.300.000. Yang kedua, jika memilih alternatif 1, laba yang diperoleh Rp175.000 sampai Rp1.175.000 dikurang Rp900.000 lebih kecil dibandingkan jika alternatif 2 yang dipilih Rp475.000 dikurang Rp137.500 dikurang Rp900.000. Kesimpulan, peniadaan Departemen Makanan dapat dibenarkan jika departemen tersebut diganti dengan Departemen Kosmetik. Yang ketiga, menyewakan atau menjual aktiva yang menganggur. Jika suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, maka akan mempunyai dua alternatif untuk menyewakan atau menjual aktiva tetap tersebut yang sudah tidak digunakan oleh perusahaan. Akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari dua alternatif tersebut, manakah yang paling menguntungkan dari sisi keuangan. Contohnya, PT Takjil mempunyai mesin lama dengan harga perolehan Rp5 juta dan nilai sisa Rp1.600.000, biaya penyusutan Rp2.600.000. Mesin tersebut direncanakan akan disewakan dengan biaya sewa Rp3.500.000. Untuk biaya disewakan, sebaiknya mesin tersebut harus direparasi terlebih dahulu dengan biaya Rp800.000. Selain itu, PT Takjil juga mempunyai alternatif untuk menjual mesin lama tersebut seharga Rp3 juta. Biaya komisi untuk perantara Rp220.000. Dari dua alternatif di atas, sebaiknya kapan PT Takjil menyewakan atau menjual mesin lama tersebut? Dari analisis yang dapat dibuat oleh perusahaan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah pendapatan sewa atau penjualan. Jika disewakan Rp3.500.000, jika dijual Rp3 juta, perbedaan dari kedua tersebut Rp500.000. Dari biaya reparasi, jika disewakan Rp800.000, jika dijual Rp220.000, perbedaan dari kedua biaya reparasi tersebut Rp580.000. Dan pendapatan bersih jika disewakan Rp2.700.000 dan jika dijual Rp2.780.000. Jadi perbedaannya Rp80.000. Jadi PT Takjil sebaiknya menjual mesin lama saja karena lebih menguntungkan sebesar Rp80.000 dibandingkan jika mesin lama tersebut harus disewakan. Nilai buku mesin Rp2.600.000 atau Rp5 juta dikurang Rp3.400.000 tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut karena nilai buku mesin merupakan biaya tenggelam. Demikianlah hasil pemaparan dari materi tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.